Halo, semangat pagi buat seluruh Bapak Ibu guru di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat biar bisa tetap mengajar di masa pandemi COVID-19. Oke, nah di video pertama ini saya akan bagikan tips ke Bapak Ibu semua bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kelas online yang bisa kita gunakan untuk mengajar daring selama masa pandemi. Dengan menggunakan Edmodo, kita harapkan semuanya bisa normal, bisa lebih mudah melakukan KBM dan berinteraksi dengan siswa. Oke, nah sebelum kita lanjut caranya, jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupin loncengnya, biar Bapak Ibu semua selalu dapat update video terbaru tentang pembelajaran daring dan tutorialnya. Oke, yuk kita mulai. Nah, syarat pertama bagaimana membuat akun online di Edmodo, yaitu pertama Bapak Ibu harus memiliki email Google atau Gmail. Nah, kalau udah punya Gmail itu artinya syaratnya udah penuhi dan bisa memulai membuat akun Edmodo. Nah, seperti apa caranya? Yuk langsung kita simak. Nah, menggunakan browser internet, Bapak Ibu bisa langsung buka edmodo.com. Oke, tunggu beberapa saat sampai tampil seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kendala tentang membuka atau gagal membuka halaman edmodo.com, bisa langsung komentar di bawah biar bisa saya bantu secara langsung di sekolah. Atau bisa dibantu oleh tim IT dari masing-masing unit. Oke? Nah, kalau nggak ada masalah sama sekali, yuk langsung kita klik tombol masuk. Ya, di sini ada tombol masuk dan mendaftar. Karena Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail atau Google Mail, bisa langsung masuk. Oke, kita klik tombol masuk. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada masuk dengan Google, masuk dengan Microsoft. Jadi selain menggunakan akun Gmail, Bapak Ibu juga bisa masuk menggunakan akun Microsoft. Tapi biasanya akun Microsoft ini nggak semua orang punya ya. Tapi kalau Gmail biasanya pasti semua guru punya. Nah, langsung klik logo Google-nya. Nantinya akan ditampilkan beberapa email yang pernah kita login di komputer kita. Ini contoh beberapa akun Gmail yang pernah saya login di sini. Oke, nah sebagai contoh saya akan membuat akun Edmodo menggunakan akun YPSIM official. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun email masing-masing ya. Yuk langsung klik aja email yang mau kita pilih. Nah, bisa ditunggu sebentar ya, kira-kira prosesnya seperti inilah. Oke, setelah tampil seperti ini artinya kita udah berhasil masuk ke Edmodo dan terdaftar sebagai usernya Edmodo. Nah, tampilan timeline seperti ini mungkin saja beda ya, karena ini akan update terus setiap harinya. Oke, kita perhatikan dulu tampilan awal dari Edmodo. Di sini ada tombol Home, Class, Discover, Library, and Message. Ya, Home ini adalah tampilan awal, ya seperti ini. Kemudian kelas ini adalah daftar kelas yang kita punya. Nah, kebetulan kita anggap aja belum pernah punya kelas ya, jadi masih kosong tampilan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada Discover. Discover ini adalah konten-konten Edmodo dari user yang lain. Oke, di sebelahnya ada Library. Nah, Library ini berisi seperti soal, kemudian video-video yang pernah kita upload di kelas kita akan semuanya tersimpan di sini. Jadi suatu saat Bapak Ibu ingin mempublish video itu atau mempublish soal itu kembali, bisa dicari di Library supaya nggak re-upload atau nggak perlu mengupload ulang soal atau video yang pernah Bapak Ibu post di sini. Kemudian di sebelahnya ada Message. Nah, Message ini persis seperti Facebook Messenger yang digunakan untuk berinteraksi dengan guru lain, user lain, atau siswa kita sendiri. Oke, nah di sebelahnya ada tombol Search. Search ini udah jelas ya, kira-kira mencari artikel-artikel yang ada atau tersedia di Edmodo. Nah, di sebelahnya ada tombol notifikasi. Notifikasi ini berisi seluruh notifikasi yang akan masuk, misalnya kayak siswa yang sudah menjawab atau mengumpulkan soal, atau ada message dari peserta lain dan sebagainya, bisa dilihat di sini. Nah, di sebelahnya ada profil, bisa diklik, kemudian akan tampil menu seperti ini ya. Nah, nggak usah panjang lebar, mungkin Bapak Ibu bisa tes sendiri di komputer masing-masing. Saya akan jelaskan sedikit bagaimana mengatur profile. Bisa klik profile. Oke, nah di sini akan tampil halaman profile seperti ini. Nah, kita bisa atur bagaimana tentang diri kita, kemudian interaksi, pengalaman dan sebagainya. Di sini kita juga bisa menambahkan status kita mengajar di tempat mana atau di mana. Bisa klik tombol Add Your School. Kemudian silahkan cari. Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, kita bisa pilih yang pertama ya. Oke. Nah, akan tampil nanti seperti ini. Ini artinya kita statusnya guru di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda.
Oke, untuk isian profil lain mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri ya. Nah, sampai saat ini bagaimana? Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Nah, kita lanjut ke bagaimana membuat kelas online di sini. Oke, Bapak Ibu bisa klik tombol kelas. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di sini ada tulisan create new class. Ini untuk membuat kelas baru di Edmodo. Bisa diklik. Nah, kemudian akan tampil window seperti ini ya. Nah, kita beri nama kelas kita apa? Contoh. Di sini saya beri nama kelas contoh Edmodo. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa namai sendiri kelas ini dengan nama mata pelajaran masing-masing. Nah, di bawahnya ada kolom describe your class. Ini artinya kita mendeskripsikan kelas kita tuh kita mengajar di kelas apa seperti itu ya. Contoh misalnya saya buat SMA kelas 10 IPA 2 misalnya seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada kolom select a grade. Nah, di sini tersedia grade mulai dari PG, TK sampai kelas 1, 2 dan kelas 12. Hingga ada perkuliahan dan kuliah umum untuk dewasa. Nah, contoh misalnya kita ngajar kelas 10 IPA yang udah kita pilih tadi, maka kita pilih 10 grade. Oke. Kemudian di bawahnya ada kolom select subject. Nah, subjek ini adalah kategori mata pelajaran apa yang Bapak Ibu ajar di Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu mengajar IPA, maka kita pilih science. Kemudian di bawahnya akan muncul satu kolom subject, bisa dipilih. Nah, di sini adalah pilihan mata pelajaran IPA apa yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, misalnya kalau ada biologi, di sini ada juga kimia, ada fisika dan sebagainya. Contoh nih, misalnya kita pilih kimia, chemistry ya. Nah, di bawahnya tersedia 10 color atau warna yang bisa kita pilih sesuai mood kita lah, kira-kira lagi pengen warna apa gitu. Contoh nih, saya misal pengen warna orange ya. Nah, seperti itu. Kalau udah diisi semua, langsung klik create. Bisa ditunggu sebentar, nanti akan tampilannya seperti ini dan akan muncul seperti ini ya. Kalau misalnya kita pilih add student, maka kita bisa langsung tambahkan siswa-siswi kita ke dalam kelas baru yang kita buat tadi. Nah, kalau misalnya explore class, kita bisa cari kelas-kelas lain yang mungkin kita bisa masuki untuk belajar di dalamnya. Nah, karena kita nggak mau langsung masuk kelas, kita pilih close dulu. Kemudian ini adalah contoh atau kelas baru yang berhasil kita buat. Oke, nah ini judul kelasnya yang kita ketik tadi. Kemudian ini deskripsinya ya. Ada 10 grade, kita klik more. Di sini udah jelas SMA kelas 10 yang kita buat tadi, dan ini adalah tampilan depannya. Tampilan ini persis Facebook ya, mirip-mirip Facebook. Di sini kita bisa buat status, sedang apa misalnya pengumuman di kelas kita, misalnya hari ini libur, kemudian ada tugas yang lupa dikumpul dan sebagainya seperti itulah. Oke, nah setelah kelas ini berhasil dibuat, bisa dilihat di sini kita punya satu kode kelas. Di sini ada TZWUUF. Nah, setiap kelas pasti memiliki kode yang berbeda-beda. Nah, kode ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengundang siswa-siswi kita agar bisa masuk ke dalam kelas online yang kita buat. Jadi kira-kira kode ini adalah kunci bagaimana siswa-siswi bisa masuk ke dalam kelas online yang kita buat. Jadi ketika siswa-siswi kita ingin masuk ke kelas kita, maka mereka harus mengetikkan kode kelas TZWUF kalau yang saya punya ini ya. Nah, jadi kode kelas ini mungkin bisa kita ingat-ingat lah, supaya suatu saat ada siswa yang tanyakan ke kita bisa langsung sebutkan aja tanpa harus membuka-buka Edmodo lagi. Oke, kita close dulu. Nah, di sini ada member. Member ini adalah daftar siswa-siswi yang ada di kelas kita. Kita juga bisa tambahkan small group. Small group ini adalah sejenis diskusi kecil. Misalnya di dalam kelas itu kita mau buat kerja kelompok atau diskusi kecil dan sebagainya, bisa klik group di situ. Dan di sebelah sini ada your class. Your class ini adalah seluruh kelas yang kita punya menggunakan akun yang kita punya. Oke, saya klik lagi tombol home. Nah, ini tampilan awalnya seperti tadi ya. Oke, kira-kira seperti itu aja Bapak Ibu. Bagaimana cara simple dari yang mungkin kita nggak pernah tahu Edmodo itu sama sekali ya, sampai akhirnya bisa punya kelas online yang bisa kita buat untuk mengajar selama masa pandemi. Nah, di video selanjutnya saya akan bagikan tips bagaimana membuat soal, membuat pengumuman ya. Soal itu bisa jadi pilihan berganda, bagaimana membuat soal esai, mengisi jawaban yang kosong dan sebagainya. Nah, makanya jangan lupa subscribe dulu biar bisa dapat tips penting lain bagaimana caranya mengajar atau tutorial mengajar online selama masa pandemi.
Oke, nah jangan lupa di like dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain agar tips ini nggak nyampe di Bapak Ibu saja, tapi bisa di Bapak Ibu guru yang lain juga. Nah, kalau masih ada pertanyaan bisa tanyakan langsung di kolom komentar atau bisa tanyakan langsung staff IT di masing-masing unit. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.